Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kasus yang diampu oleh Ibu Dr. Darlinda Suri Damiri. Di konten ini memuat beberapa topik bahasan, diantaranya apakah itu studi kasus, subjek yang diteliti, serta pembahasan studi kasus itu sendiri, yang dimana pengertian studi kasus ialah suatu proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan studi kasus dapat diterapkan jika batas antara fenomena dalam konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas, serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan, bukti, dan penggalian informasi. Sedangkan studi kasus dilihat dari sisi bimbingan dan konseling ialah mempelajari keadaan serta perkembangan siswa secara mendalam juga lengkap. Studi kasus ini dilakukan oleh guru atau pendidik yang bersangkutan untuk memahami siswa sebagai individu dengan lebih mendalam, guna membantu perkembangan siswa tersebut ke depannya. Adapun subjek dalam penelitian studi kasus ini ialah penulis melakukan pengembangan kasus di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Setelah melakukan pengembangan dan pemusatan penelitian serta berkoordinasi dengan guru BK di sekolah tersebut, maka ditentukan pokok masalah, yaitu kejenuhan dalam proses belajar. Subjek dalam penelitian ini adalah subjek berkelompok, yaitu murid kelas 10 jurusan akuntansi, di mana keadaan yang terjadi saat ini dapat dirasakan dalam setiap berlangsungnya proses belajar mengajar. Beberapa hal yang menjadi dasar ialah keseragaman dan keberhasilan belajar yang semakin menurun setiap harinya. Pembahasan dari topik tersebut ialah kita telah mengetahui bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang saat ini tengah dijalankan merupakan salah satu cara alternatif untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah, serta untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah wabah pandemik yang saat ini terjadi. Dan karena physical distancing masih diberlakukan, sehingga kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Hal ini menyebabkan banyak tatanan kehidupan yang berubah dan beradaptasi dari kebiasaan sebelumnya. Salah satu yang berdampak ialah segi pendidikan. Pembelajaran dari rumah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan materi serta bahan-bahan ajar. Penggunaan media dan pembelajaran yang monoton menyebabkan banyak siswa atau pelajar mengalami masalah dalam memahami pembelajaran yang diberikan. Situasi ini pula memungkinkan keadaan serta mood siswa berubah-ubah. Tidak menutup kemungkinan siswa pun merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Sudah pasti pembelajaran yang monoton dan itu saja setiap harinya siswa dibebani oleh tugas yang menumpuk dengan minim cara penjabaran untuk tugas itu dikerjakan, sehingga setiap kali pertemuan siswa akan langsung diberikan materi berupa deskripsi tanpa dengan kejelasan yang sesuai. Dan hari itu siswa juga diberikan materi yang harus dikerjakan dengan deadline kurang lebih batas waktu pengerjaan adalah 1 hari. Dan jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada kualitas pemahaman serta motivasi belajar siswa yang terus menurun. Hal seperti ini sangat krusial dan harus segera dilakukan perumusan dan penentuan alternatif pemecahannya. Diharapkan dari studi kasus ini nantinya
dapat menemukan jalan keluar agar permasalahan ini tidak meluas. Dan motivasi belajar siswa kembali seperti semula. Kurang lebih itu pembahasan dari studi kasus yang penulis ajukan. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.